Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa. Di sini temanya we can do it and we will do it. Chapter 2 ini untuk kelas 8 SMP ya. Ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama ability dan yang kedua willingness. Oke, apa sih Miss ability itu dan apa sih willingness itu? Nah, untuk ability ini adalah kemampuan, kesanggupan, kemudian dapat. Untuk willingness maknanya kesediaan, kemauan atau akan. Nah, coba kamu lihat di sini ada contoh dua kalimat nih. We can do it and we will do it. Ini termasuk kalimat ability dan juga willingness. Kok bisa, Miss? Iya, di sini ada kata can dan juga ada kata will. Lebih jelasnya lagi, ada contoh lagi nih. She can speak English well. They will study English today. Biar lebih paham lagi, kita akan lanjut untuk materi yang pertama, yakni tentang ability. Lanjut. Di sini coba kamu lihat, apa saja yang kita pelajari pada materi ability ini? Ada 3. Yang pertama, ungkapan mengenai kemampuan diri atau orang lain. Yang kedua, meminta kesanggupan orang lain. Yang ketiga, ungkapan sanggup jika dimintai pertolongan orang lain. Jadi, semua ketiga ini ungkapannya menggunakan kata can. Kata kuncinya itu ada kata can. Baik, mengerti? Oke, lebih jelasnya lagi nih. Kita belajar lagi dari contoh. Nah, to state that we can do something, untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya bisa menulis dalam bahasa Inggris. Apalagi, saya bisa bernyanyi dengan baik. Itu kan bisa, dapat, sanggup ya, sama saja ya artinya. Nah, itu kalau kamu ingin mengucapkan bahasa Inggris, gunakan saja kata can. Oke, mengerti? Baik, kita baca ya satu persatu untuk contohnya. They can speak English well. Artinya, mereka bisa atau dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Kemudian, yang kedua, I can buy a storybook for you. Saya bisa membeli sebuah buku cerita untuk kamu. Yang ketiga, she can write the letter. Dia dapat menulis surat. Nah, semua ini adalah ungkapan bisa, dapat. Nah, ungkapan nih. Tadi, ungkapan mengenai kemampuan diri atau orang lain. Kemampuan diri seperti I, kalau orang lain seperti they, mereka ya, kemudian she. Oke, sampai di sini bagaimana? Paham? Kalau masih bingung, ayo kita lanjut lagi. Nah, dari semua kalimat contoh ini yang sudah saya berikan, ini adalah pola kalimat positif. Pola kalimat positif dalam penggunaan kata can. Untuk polanya bagaimana sih, Miss? Seperti ini biar kamu tidak bingung ya. Subject can plus infinitive verb base. Nah, subjek ini ada apa saja? Tadi ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, kemudian ini jangan lupa kata kuncinya can. Jadi setelah subjek can. Kemudian setelah can ada verb base. Verb base itu apa, Miss? Verb base itu adalah kata kerja pertama. Jadi kata kerja pertama itu tanpa tambahan apa-apa. Jadi setelah can harus kata kerja pertama. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, mengerti. Lanjut. Biar nggak bingung, saya kasih contoh lagi. Contoh kalimat positif can. Nih, coba kamu lihat ya, ada subjek, kemudian can, kemudian infinitif, kemudian keterangan. Baca ya. Aisyah can sing a song. Aisyah dapat bernyanyi. A song itu lagu ya, bernyanyi sebuah lagu, seperti itu. Kemudian Benny can write the message in English. Benny
bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Lanjut, Siti can speak English well. Siti mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oke, sudah banyak sekali yang saya berikan contohnya. Saya ulangi di sini untuk pola kalimatnya yang positif ada subject, can, infinitive, kemudian keterangan. Oke, lanjut. Yang kedua, untuk meminta atau bertanya kesanggupan orang lain. Di sini bentuk kalimatnya adalah kalimat tanya, interrogatif. Nah, contohnya, can you close the door please? Kemudian, can you read the storybook for me? Nah, ini semua adalah kalimat tanya. Lebih mengerti lagi, nah kita belajar dari pola kalimat. Untuk pola kalimat interrogatif, kalau tadi kan positif ya, ini interrogatif. Interrogatif itu jangan lupa, itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya can berada di awal kalimat. Kalau tadi yang positif can berada di tengah kalimat atau setelah subjek. Nah, di sini can berada di awal kalimat. Begini contohnya, can you sing a song for me? Dapatkah kamu bernyanyi untukku? Kemudian lanjut, can you ask me the question in English? Can you ask me the question in English? Bisakah kamu bertanya pertanyaan dalam bahasa Inggris kepadaku? Gitu juga bisa ya terjemahannya. Kalau kamu belum mengerti per word ini, per kata ini, kamu bisa buka kamus. Jangan takut membuka kamus ya. Kemudian lanjut, can you spell this word? Bisakah kamu mengeja kata ini? Oke, paham ya? Jangan lupa, kalau kalimat tanya ada namanya tanda tanya. Jangan lupa ya. Saya ulangi, untuk kalimat tanya dalam bentuk can, di sini can ada di depan kalimat. Setelah itu baru subjek, verb, dan keterangan. Paham ya? Paham lah pastinya. Kalau nggak paham, diulangi lagi sampai paham. Kalau nonton video kan agak lama ya. Saya juga menulis artikel tentang ability dan willingness ini pada blog saya. Nanti blog saya cantumin di kolom deskripsi ya. Jangan lupa dibuka juga. Oke, lanjut. Untuk examples, nah di sini berhubung saya menggunakan buku panduan, buku paket bahasa Inggris yang berjudul When English Rings a Bell. Nah, kalau kamu punya bukunya bisa dibuka ya. Di sini pada halaman 20 dan 21. Baik, untuk contohnya kita lihat. Benny, can you write the message in English? Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? I don't think I can, but I will try. Saya ulangi, I don't think I can, but I will try. Saya kira saya nggak bisa, tetapi saya akan coba. Nah, untuk example nomor 1 ini, kalimat can-nya mana? Yang di B ini pastinya ya, ini ada can nih. Tuh, can you write the message in English? Nah, ini jawabannya. Lanjut untuk nomor 2. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, saya pikir kamu bisa memintaku bertanya dalam bahasa Inggris. Katanya Siti ini gini, I'm not sure, but I will try. Ulangi, I'm not sure, but I will try. Saya nggak yakin, tapi saya akan coba. Gitu. Lanjut. Page 21. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can.
Okay, I will. But why not you? You can sing too, can you? Maukah kamu bernyanyi bahasa Inggris di ulang tahunnya Miss Nani? Saya tahu kamu bisa. Okay, I will. Okay, saya mau. Tetapi, kok bukan kamu? Kamu bisa bernyanyi juga. Cannot you? Itu artinya, tidak bisakah kamu? Kan gitu bahasanya. Lanjut, nomor 4. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Lina, maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu di pertemuan. Jadi dia menyatakan ketidaksanggupan. Nah, selain sanggup, pasti temannya tidak sanggup ya. Jadi kamu jangan bingung. Untuk can itu bisa. Nah, tapi cannot tinggal tambahin saja can kemudian not. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, sip. Terus dia jawab, you can? Nah, terus ini apa, Miss? Kok ada kata can-nya lagi? Ini. Nah, nanti kita bahas. You can? I know you can. You just will not do it. Kamu gak bisa. Saya tahu kamu bisa. Kamu hanya tidak ingin melakukan itu. Marah ceweknya. Gitu. Nah, untuk cannot itu artinya tidak bisa. Nah, cannot ini bisa disingkat jadi can. Apostrof setelah n. Tanda petik atas. Oke, lanjut nomor 5. Siti, can you return the book to the library for me, please? Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku? Tolong. Jawabannya Siti seperti ini. Certainly I can and I will. Tentu saja. Aku bisa dan aku akan melakukan itu. Percakapan ini kamu bisa lebih mengetahui penggunaan kata can dalam kalimat tanya. Oke, lanjut ya. Can ini bisa juga untuk ungkapan sanggup jika dimintai pertolongan orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Sanggup, dapat, bisa. Jadi gunakan saja yes, I can do it. Gitu aja nggak apa-apa jawabannya. Gitu aja nggak apa-apa, nggak usah bikin ribet. Yes, I can do it. Sure, I can help you. Of course, itu bisa jawabannya. Kemudian kalau kita menolak bagaimana? Sebaiknya ketika orang lain meminta pertolongan, tolonglah. Ya. Karena kalau misal kita dia minta tolong tapi kita juga kan lagi sibuk. Ya, tolak dengan bahasa halus dong. Contohnya seperti ini. Sorry, I cannot do it. Sorry, I cannot help you. Seperti itu. Kesimpulannya, untuk penggunaan kata can, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk ungkapan mulai kemampuan diri atau orang lain, kemudian meminta kesanggupan orang lain, kemudian ungkapan sanggup jika dimintai pertolongan orang lain. Semua bisa menggunakan kata can. Satu lagi, can artinya apa? Dapat, bisa, sanggup, mampu. Oke, sampai di sini dulu materi ability kali ini. Kita bertemu di next video tentang willingness. Oke, thank you for watching my video. Kalau ada saran dan kritik bisa langsung di kolom komentar. Oke, thank you, bye-bye. Wassalamualaikum, see ya.